Akang mau nanya, Oke. kumaha tanggapan Akang terkait rumah tangga yang sedang viral hari ini? Katanya menurut berita itu selingkuh lah, terus menurut keterangan istrinya di sosmed itu beliau suka minta jatah di siang hari, padahal itu bulan Ramadan gitu. Nah, bagaimana menurut Akang? Bagaimana pendapat Akang soal berita ini ya? Untuk sikap suaminya, sikap istrinya, apakah pantas membuka sesuatu yang mungkin tidak semua orang harus tahu gitu? Bagaimana menurut Akang? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum saya jawab, saya minum Procumin Propolis dari HNI. Multivitamin ya, Ya, ini luar biasa. suplemen. Termasuk Depsqualen supaya sirkulasi udara di dalam otak dan tubuh maksimal. Iklan dulu. Kalau saya melihat berita itu gitu, saya terus terang aja karena di grup dituntut untuk memberikan tanggapan oleh ya banyak grup di di WhatsApp, karena memang ya masyarakat tahu saya salah satu disebut guru atau pakar dari urusan rumah tangga dan khususnya juga poligami. Kalau yang saya baca sih ya yang disodorkan ke saya datanya itu bahwa suaminya tuh mau poligami. Kemudian adapun berita yang tadi di siang hari minta jatah segala macam, saya baru tahu ini. Ala kulli hal, ya kalau lihat secara keseluruhan, saya hanya berikan nasihat kepada yang lain. Rumah tangga itu identitas Anda, rahasia Anda, kehormatan Anda, kemuliaan Anda. Allah sudah mengajarkan dengan sangat tegas bahwa rumah tangga itu sangat rahasia. Dan kalau ada masalah, itu ada proses yang sudah Allah tunjukkan. Caranya bagaimana menyelesaikan masalah. Dan salah satu hal yang sangat diharamkan adalah orang lain tahu. Tetangga tahu. Gitu. Ya bahkan mohon maaf, pertengkaran suami istri, percekcokan suami istri, perselisihan suami istri, diketahui oleh anak saja, itu rumah tangga itu sudah dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya silakan dilihat, dicek, diperhatikan. Nah, bagaimana kalau kemudian masyarakat semuanya tahu, apalagi sampai masuk berita dan lain sebagainya. Saya hanya bisa memberi nasihat khususnya kepada sang istri, bersabarlah. Gitu. Tempuhlah jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Jadi kalau ada masalah, ya musyawarah. Panggil keluarga, dua-duanya dipanggil, selesaikan. Tidak perlu keluar. Sebab kalau terjadi perceraian sekalipun, saya khawatir Anda tidak mendapatkan jodoh siapapun. Gitu. Sebab apa? Tidak ada laki-laki yang auratnya, aurat itu, jati dirinya itu terekspos keluar. Jadi makanya siapapun, ya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya berharap gitu, jaga marwah, jaga martabat keluarga, jaga martabat rumah tangga.
Alhamdulillah saya punya istri 4. Saya di sini di Bandung ini di Hotel Ibis Bandung Trans Studio ini sudah 2 hari gitu. Tapi mohon maaf, tidak ada satupun foto saya dan salah satu istri saya bawa ini itu boro-boro di medsos, di grup tertentu saja mungkin tidak saya sebarkan. Karena rumah tangga itu penuh rahasia, luar biasa. Dan itulah seninya rumah tangga. Semakin Anda taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara merahasiakan rumah tangga Anda, dengan tanpa ekspos kemana-mana, maka Anda ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf, tidak ada penolong terbaik untuk urusan hubungan baik kita dengan istri kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kenapa nggak mengekspos apa saja, nggak diekspos. Kalau saya pernah viral oleh narasi, oleh Lambi Turah, itu bukan saya itu. Karena mereka yang datang, mereka yang mengambil gambar, mereka yang memberitakan. Tapi saya tidak. Gitu. Jadi itu yang pertama untuk istri. Semoga Allah memberikan hidayah pada Anda. Segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Menebarkan masalah rumah tangga ke publik itu dosa besar. Bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk suami yang saya memperhatikan katanya ingin poligami. Di berita itu luar biasa, sangat digodok itu. Maka saya menyampaikan, cobalah Anda berhitung soal poligami itu. Apa sih tujuannya, apa sih targetnya, apa sih manfaatnya, dan lain sebagainya itu apa. Atau itu. Yang kedua, Anda sudah tahu bahwa poligami itu perkara yang sangat berat bagi seorang wanita, terutama di zaman ini. Kalau di zaman Nabi nggak berat, ngapain? Nggak berat aja kayak begitu, bagaimana kemudian persoalan yang muncul. Apalagi kemudian sekarang zaman sekarang sangat berat bagi wanita. Karena Anda sadar bahwa poligami ini sangat berat bagi wanita, maka Anda harus lebih serius untuk mempersiapkan diri. Lebih serius untuk belajar, lebih serius untuk menjadikan diri Anda sangat layak. Gitu. Memantaskan diri itu penting. Gitu. Agar kemudian, kalaupun Anda serius mau poligami, itu tidak menimbulkan keburukan bagi diri Anda sendiri, bagi masyarakat, bagi orang lain. Atau bagi orang-orang yang membenci akan menggoreng menjadi makanan yang sangat lezat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi saran saya, saudaraku, sesama muslim, siapa saja, di mana saja, kalau Anda mau menjalankan syariat ini, coba dihitung. Karena setiap syariat itu ada karakter yang harus dibaca. Coba bedakan. Syariat jihad fisabilillah, syariat dakwah, syariat amar ma'ruf nahi munkar, syariat kemudian haramnya khamar, syariat kemudian infak, syariat zakat, itu semua masing-masing punya karakter. Dan untuk mengamalkannya itu harus mampu membaca karakter syariat ini apa, gitu. Sehingga kemudian gampang kita untuk mengamalkannya dan tidak punya riak. Saya sangat paham bagaimana cara laki-laki itu poligami tidak ada masalah, itu saya sangat paham, alhamdulillah. Karena sudah saya baca karakternya seperti apa, dan saya siap untuk mengajari siapapun yang mau. Oke, jadi begitu. Masih ada waktu untuk perbaikan. Panggillah ahli, panggillah tokoh, panggillah ulama, panggillah ustadz. Kalau memang keluarga sudah tidak mampu untuk kemudian meredam gejolak perselisihan dalam urusan rumah tangga. Panggil akang juga bisa. Bisa. Itu karena memang saya sudah menyiapkan diri untuk menjadi mentor harmoni family. Sudah menjadi siap untuk menjadi konsultan khusus untuk urusan yang lebih spesifik,
khusus termasuk urusan poligami gitu. Walaupun ya saya akan bahagia, akan senang sekali kalau dipanggil oleh seseorang, siapa saja gitu. Tidak harus untuk urusan Oh poligami ya. tidak, itu masalah kecil, masalah yang spesifik gitu. Dan saya tidak menisbatkan diri lebih serius untuk urusan itu. Aslinya karena materi mentoring saya saja, privat mentoring itu, masalah poligami itu dibahas hanya 15%. Yang banyak dibahas itu 85% itu apa? Itu masalah bagaimana seorang suami benar dalam menata rumah tangganya. Seorang kemudian suami benar bagaimana mengkondisikan istri supaya berada di benar zona nyaman. Karena sekarang ini banyak laki-laki yang melahirkan atau yang mengkondisikan istrinya berada di salah zona nyaman. Salah zona nyaman itu berbahaya gitu. Jadi seperti itulah. Jadi tolong kepada seluruh masyarakat juga sebaiknya meredam dan tidak mengolah berita ini menjadi konsumsi lebih jauh, sehingga kemudian lebih muncul menjadi fitnah dan lain sebagainya. Saya hanya memberikan nasihat saja, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Doain aku juga Siap. supaya tetap menjadi istri yang taat dan bisa menjaga Amin. rumah tangga ini. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.